Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang penuh berkah insyaallah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya Yunus Hermawan, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Naskah Tafsir di Indonesia yang diampu oleh Ustadz Dr. Mukhrid Siddiqi, MA. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema khusus yang berkaitan dengan relasi gender. Jadi judul kita pada presentasi kali ini adalah relasi gender perspektif Quran Surat An-Nisa dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, definisi dari relasi gender, kemudian kosakata penting yang ada di dalamnya, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 34, kemudian konsep relasi gender dalam Quran Surat An-Nisa perspektif tafsir Ibnu Katsir. Baik, menuju ke pembahasan yang pertama, yakni adalah definisi relasi gender. Sebagaimana telah kita ketahui, kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Ini menurut pendapat dari John Eccles dan Hasan Sadili. Jadi kata gender diartikan sebagai jenis kelamin. Sedangkan menurut pendapat yang lain, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Jadi dalam pendapat yang kedua ini lebih menekankan pada aspek yang nampak daripada sikap atau perilaku daripada gender tersebut. Misalkan laki-laki dia nampak gagah, perkasa, kemudian perempuan maka dia nampak gemulai dan lain sebagainya. Kemudian Ahmad Baidawi mengutip pendapat Ann Oskley yang berpendapat bahwa yang dimaksud gender adalah sifat dari laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Artinya bahwa masyarakat mampu menilai dengan sendirinya bahwa sifat yang seperti ini adalah sifat yang dimiliki oleh laki-laki misalnya, atau sifat yang dimiliki oleh perempuan. Jadi pada aspek sosial dan kultural atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Misalkan kebiasaan laki-laki dia misalkan bekerja dengan berkeringat, kemudian mengeluarkan keringat dan bekerja sebagai kuli bangunan dan lain sebagainya. Atau kemudian bahkan dalam pendapat ini tidak identik dengan seks atau jenis kelamin. Maksudnya tidak identik dengan jenis kelamin. Misalkan jenis kelaminnya dia zakar, akan tetapi
sifatnya atau apa namanya, sifat yang ada dalam dirinya itu adalah eh, gemulai, misalnya dia gemulai menyerupai perempuan gitu misalnya. Maka dalam pendapat ini yang dimaksud dengan gender adalah tidak identik dengan jenis kelamin. Kemudian menurut Nasaruddin Umar, gender juga diartikan semata-mata merujuk pada karakteristik sosial seperti perbedaan dalam gaya rambut, pola pakaian, jenis pekerjaan dan aktivitas yang lain yang secara kultural dapat dipelajari. Jadi Nasruddin Umar menekankan di sini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah karakteristik sosial. Misalkan dalam eh, kehidupan bermasyarakat dijumpai perbedaan gaya rambut, misalnya gaya rambut seorang laki-laki maka dia seperti ini, seperti itu, gaya rambut perempuan seperti ini dan seperti itu. Kemudian pola pakaian laki-laki sebagaimana pada umumnya bisa diketahui. Kemudian jenis pekerjaan pada umumnya laki-laki dia bekerja, misalkan bekerja sebagai kuli bangunan misalnya, kebanyakan pada umumnya, atau pekerjaan yang sangat membutuhkan tenaga ekstra dibandingkan dengan perempuan yang tidak akan mampu atau sedikit mampu untuk menjalankannya. Jadi itulah perbedaannya atau aktivitas yang lain. Kemudian gender juga dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap, tindak atau perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dianggap pantas, ini pantas untuk laki-laki, ini pantas perempuan. Jadi seperti itu. Kemudian berlanjut, yang kedua adalah kosakata penting dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, yakni ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menyebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, di awal ayat 34, ar-rijal qawwamun 'alan nisa, yang berarti kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan kata lain, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dengan kata lain lelaki itu adalah pengurus wanita. Artinya laki-laki mengurusi wanita atau mengurusi istrinya. Jadi seorang suami laki-laki mengurus istrinya, ini perempuan, yakni pemimpin kepalanya yang menguasai dan mendidiknya jika menyimpang. Maka tugas daripada ar-rijal qawwamun 'alan nisa adalah membimbing seorang suami laki-laki, membimbing istrinya perempuan untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi dengan mendidiknya jika dia menyimpang. Nah, jika dia menyimpang, maka suami wajib mengingatkan dengan cara yang baik tentunya. Kemudian wallati takhafuna nusyuzahun. Kosakata penting yang kedua adalah wallati takhafuna nusyuzahun, yakni wanita-wanita yang kalian khawatirin nusyuznya. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Katsir mengatakan an-nusyuz artinya tinggi diri atau sombong. Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong. Artinya dia tinggi hati, merasa paling mampu, merasa memiliki segalanya terhadap suaminya. Jadi dia merasa paling unggul terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya. Nah, yang disebut dengan nusyuz kata Imam Ibnu Katsir adalah tidak mau melakukan perintah suaminya, kemudian berpaling dari perintah suami untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci suaminya. Maka itu termasuk juga nusyuz. Kemudian apabila timbul tanda-tanda pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Maka jika si istri menyimpang, maka si suami wajib mengingatkan atau memberikan nasihat yang baik jika terdapat pada diri sang istri atau wanita itu perbuatan-perbuatan yang menyimpang.
atau mendurhakai suaminya. Kemudian yang ketiga adalah relasi gender menurut dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, perspektif tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama adalah kita membahas tentang sebab turunnya Quran surat An-Nisa terlebih dahulu. Quran surat An-Nisa ayat 34 terlebih dahulu. Dikisahkan bahwa dahulu pada zaman Rasulullah SAW dikisahkan ada seorang perempuan yang mengadukan kepada Rasulullah terkait dengan suaminya yang saat itu yang dilakukan suaminya adalah menampar istrinya. Nah, hal ini kemudian terjadi pada Sa'id bin Ar-Rabi yang menampar istrinya. Nah, kemudian sang istri melaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sang istri dari Sa'id bin Ar-Rabi itu untuk kembali dan untuk mengkisos, artinya untuk menampar balik suaminya. Akan tapi ketika sang istri tadi atau Habibah tadi hendak pergi, kemudian Rasulullah memanggilnya, kemudian membatalkan kisah tersebut karena malaikat Jibril saat itu menurunkan membawa wahyu, kemudian mewahyukan kepada Rasulullah SAW Quran surat An-Nisa ayat 34 ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Nah, dan seterusnya. Al-ayat. Maka dalam sebab turunnya ayat ini adalah yang telah disebutkan tadi. Kemudian seorang istri diharuskan taat kepada suami dalam hal yang diperintahkan oleh Allah, yang mengharuskan seorang istri taat pada suaminya. Jadi istri hanya boleh taat pada suami ketika sang suami memerintahkan untuk taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jika suami memerintahkan atau menyuruh atau menginginkan sang istri untuk kufur atau berbuat syirik, berbuat kejahatan, berbuat maksiat kepada Allah, maka hendaknya sang istri menolaknya. Nah, itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, seorang itu diharuskan taat kepada suaminya dalam hal yang diperintahkan oleh Allah. Perlu digarisbawahi adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dan mengharuskan sang istri taat. Nah, jika sang suami memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri wajib untuk taat kepadanya. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa pentingnya seorang wanita atau seorang istri harus taat kepada suaminya. Ini berdasarkan Rasulullah SAW. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'azami haqqihi 'alaiha." Yang artinya, seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud terhadap orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya karena hak suami yang besar terhadap dirinya. Jadi begitu afdolnya seorang suami sehingga Rasulullah pun menganalogikan jika Allah mengizinkan, misalnya jika Allah mengizinkan untuk seseorang sujud kepada makhluk, maka Rasulullah memerintahkan sang istri sujud kepada suami. Nah, ini merupakan isyarat betapa agungnya, betapa afdolnya sang suami akan hak-haknya yang telah suami tunaikan. Kemudian apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada si istri, hendaklah suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka padanya.
Nah, jika dijumpai oleh sang suami dalam yang ada pada istrinya sifat daripada tinggi hati atau sombong, maka ada yang sang suami untuk menasehatinya dengan cara yang baik tentunya. Kemudian menakutinya dengan siksa Allah. Nah, ada tahapan-tahapan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 ini, bagaimana jika seorang istri ini membangkang terhadap suami. Yang pertama adalah menasihatinya. Jika telah menasihatinya tidak bisa, maka diperintahkan untuk menurut tafsir Ibnu Katsir diperintahkan untuk menakut-nakutinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika tidak mampu, kemudian menjauhinya dari tempat tidurnya. Artinya tidak menyetubuhinya dan tidak mendekatinya. Kemudian jika tidak mampu lagi, kemudian baru dapat memukulnya, akan tetapi dengan memukul pukulan yang mendidik sang istri. Kemudian menurut dalam tafsir lain, tafsir Al-Munir, menurut Syekh Al-Zuhaili ada dua faktor kepemimpinan laki-laki. Yang di sini ditegaskan bagaimana apa faktor yang menyebabkan seorang laki-laki layak menjadi pemimpin. Yang pertama adalah faktor penciptaan. Allah menciptakan laki-laki dengan kelebihan akal, cara berpikir, komitmen dan kekuatan. Jadi Allah melebihkan dalam diri seorang laki-laki adalah cara berpikirnya, kemudian komitmen dalam kerjanya, kemudian akalnya, bagaimana cara dia melogikakan sesuatu, kemudian kekuatannya tentunya dalam mencari nafkah. Oleh karena itulah Allah melimpahkan tugas membawa risalah kenabian, imam, azan, khutbah Jumat dan hal lainnya kepada kaum laki-laki. Yang kedua adalah wajibnya memberikan infak. Nah, yang pertama tadi adalah terkait dengan penciptaannya, bahwa tabiatnya laki-laki adalah dia kekuatannya, ketegasannya. Kemudian kedua adalah wajibnya dia memberi infak. Nah, ini adalah tugas daripada seorang suami, yakni wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Jadi wajib juga membayar mahar sebagai bentuk penghormatan pada perempuan. Jadi itulah sedikit dari apa yang telah kita bahas, yakni relasi gender menurut dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 perspektif tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa yang telah kami sampaikan, yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan khususnya bagi orang banyak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.